Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galuh Fatimah Zahra, mahasiswi semester 5 jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat, konsentrasi kewirausahaan. Di video ini saya akan mencoba memaparkan sedikit tentang salah satu materi perkuliahan Manajemen Koperasi dan UKM dengan judul Koperasi Syariah dan Prinsip Koperasi Syariah. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materi yang akan kita bahas. Hope you enjoy it and check it out. Materi yang akan dibahas pada video kali ini mengenai koperasi syariah dan prinsip koperasi syariah. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Pengertian koperasi syariah. Apa sih koperasi syariah itu? Koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan syariah Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Secara umum, koperasi ini merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Semua unit usaha, produk, dan operasional koperasi ini dilakukan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sebagai contoh, produk jual beli yang terdapat dalam koperasi umum diganti namanya dengan istilah murabahah. Kemudian, produk simpan pinjam dalam koperasi umum juga diganti namanya dengan istilah mudarabah. Tidak hanya perubahan nama, sistem operasional yang digunakan juga berubah dari sistem konvensional ke sistem syariah yang sesuai dengan aturan Islam. Dengan begitu, dalam operasional koperasi ini tidak akan ditemukan unsur-unsur riba, masyir, maupun negara. Selain itu, badan usaha ini juga tidak diperkenankan untuk melakukan berbagai transaksi derivatif seperti halnya lembaga keuangan syariah lainnya. Selanjutnya, beberapa pendapat mengenai pengertian koperasi syariah menurut para ahli. Agar lebih memahami apa itu koperasi syariah, maka kita dapat merujuk pada pendapat beberapa ahli seperti berikut ini. Yang pertama, menurut Ahmad Ifham, pengertian koperasi syariah menurut Ahmad Ifham ialah koperasi yang meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik, bermanfaat, serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tidak mengandung riba. Yang kedua, menurut Sumitra berpendapat bahwa arti koperasi syariah adalah suatu lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan sistem bagi hasil guna menumbuh kembangkan usaha mikro dan kecil anggotanya sehingga mampu mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Kemudian menurut pendapat Nur S. Bukhari memiliki pengertian bahwa koperasi syariah adalah jenis koperasi yang mensejahterakan ekonomi para anggotanya sesuai norma dan moral Islam dan berguna untuk menciptakan persaudaraan dan keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang terakhir, menurut Kementerian Koperasi UKM, berdasarkan Kementerian Koperasi UKM Republik Indonesia tahun 2009 pasal 1, koperasi syariah adalah suatu bentuk koperasi yang segala kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, simpanan, sesuai dengan pola bagi hasil syariah dan investasi. Nah, itu tadi adalah beberapa pengertian mengenai koperasi syariah oleh beberapa ahli. Prinsip-prinsip koperasi syariah. Koperasi syariah juga memiliki prinsip-prinsip sebagaimana yang dimiliki oleh koperasi konvensional. Prinsip yang pertama yaitu
Kekayaan ialah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak dapat sepenuhnya dimiliki oleh siapapun. Setiap manusia memiliki hak dan kebebasan untuk melakukannya asal sesuai dengan ketentuan syariah. Manusia adalah khalifah Allah dan makmur di bumi ini. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi keadilan dan menolak segala sesuatu yang berkaitan dengan ribawi dan konsentrasi sumber daya ekonomi pada sekelompok orang. Tujuan koperasi syariah. Koperasi syariah memiliki tujuan yang pertama untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat seperti halnya tujuan yang terdapat pada koperasi konvensional. Yang kedua, ikut serta dalam membangun perekonomian di Indonesia dengan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Nilai-nilai koperasi syariah. Pemerintah dan swasta termasuk individu atau masyarakat wajib mentransformasikan nilai-nilai syariah dalam nilai-nilai koperasi dengan menambahkan 7 nilai syariah dalam bisnis, yaitu sidik yang mencerminkan kejujuran, akurasi, dan akuntabilitas, istiqomah yang mencerminkan konsistensi, komitmen, dan loyalitas, tablik yang mencerminkan transparansi, kontrol, edukatif, dan komunikatif, amanah yang mencerminkan kepercayaan, integritas, reputasi, dan kredibilitas, khatanah yang mencerminkan etos profesional, kompeten, kreatif, dan inovatif, ri'ayah yang mencerminkan semangat solidaritas, empati, kepedulian, dan kesadaran, dan yang terakhir mas'uliyah yang mencerminkan responsibilitas. Koperasi yang berlandaskan ajaran Islam ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fungsi dan peran koperasi syariah. Koperasi syariah memiliki fungsi dan peranan sebagai berikut, yaitu membangun dan mengembangkan segala potensi yang ada pada setiap anggotanya secara khusus, serta meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat secara umum. Memperbaiki atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota agar lebih amanah, profesional, konsisten, dan konsekuen dalam menjalankan prinsip ekonomi dan syariah Islam. Berupaya mewujudkan dan meningkatkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas demokrasi dan kekeluargaan, menjadi wadah atau mediator yang menghubungkan penyandang dana dengan pengguna dana sehingga pemanfaatan harta lebih optimal, berusaha memperkuat setiap anggota koperasi sehingga saling bekerja sama untuk melakukan kontrol terhadap operasional koperasi, membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi para anggota dan masyarakat luas, dan yang terakhir membantu menumbuhkan dan mengembangkan berbagai usaha produktif para anggota. Selanjutnya adalah visi koperasi syariah. Visinya yaitu koperasi syariah memiliki cita-cita yang telah dirumuskan untuk membangun rasa semangat berorganisasi dalam koperasi jasa keuangan syariah dan koperasi yang memiliki unit usaha jasa keuangan syariah sehingga dapat mencapai keunggulan di masa yang akan datang. Tidak hanya memiliki visi, koperasi syariah juga memiliki misi, yaitu yang pertama, penekanan terhadap apa yang hendak diemban atau dipegang sebagai pedoman strategis dan profesional
yang hendak dilakukan oleh pihak manajemen koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi guna mewujudkan visinya. Yang kedua, menerapkan prinsip-prinsip syariat dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha kecil dan menengah, serta membina kepedulian agniya atau orang mampu kepada duafa atau yang kurang mampu secara terpola dan berkesinambungan. Selanjutnya adalah syarat usaha koperasi syariah. Di dalam koperasi syariah terdapat 4 syarat usaha, yaitu yang pertama, semua kegiatan di dalam koperasi ini merupakan kegiatan usaha yang halal, baik, bermanfaat, dan menguntungkan dengan sistem bagi hasil. Kemudian koperasi ini harus menjalankan fungsi dan perannya sebagai badan usaha sebagaimana disebutkan dalam sertifikasi usaha koperasi. Kemudian, setiap usaha yang dijalankan oleh koperasi ini harus mengacu pada fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dan yang terakhir, setiap usaha yang dijalankan oleh koperasi ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya adalah landasan koperasi syariah. Di dalam koperasi syariah terdapat 3 landasan. Yang pertama ialah syariah Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah secara tolong-menolong atau ta'awun dan saling menguatkan atau takaful. Yang kedua ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan yang terakhir berasas kekeluargaan dan kepentingan bersama sebagaimana landasan yang dimiliki oleh koperasi konvensional biasanya. Nah, itu tadi adalah pemaparan materi mengenai koperasi syariah dan prinsip koperasi syariah. Kemudian, untuk mengetahui lebih jelas mengenai koperasi syariah, mari kita simak cuplikan video berikut ini. Sementara itu, dengan adanya koperasi syariah Bauntung Batuah di Kota Seribu Sungai, diharapkan mampu memajukan perekonomian masyarakat Kota Banjarmasin. Kehadiran 212 Mart yang baru diresmikan dan dibuka secara perdana ini menjadi pertanda baik dalam memulihkan serta meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat di Kota Seribu Sungai. 212 Mart sendiri berdiri berdasarkan kekuatan dari anggota yang tergabung dalam Koperasi Syariah Bauntung Batuah. Di koperasi ini anggota menyimpan simpanan pokok, simpanan wajib, dan sukarela yang nantinya menjadi investasi dengan nominal minimal Rp500.000 hingga maksimal sebesar Rp5 juta. Selain itu, melalui simpanan yang terkumpul dipergunakan untuk barang-barang yang dijual di 212 Mart sehingga mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun dengan harga yang terjangkau. Tidak hanya itu, dengan berbelanja di 212 Mart, masyarakat juga dapat berinfak, bersedekah, serta beramal, karena 10% keuntungan yang diperoleh akan disumbangkan kepada kaum duafa, yatim piatu, serta masjid. Pertama, keuntungannya yang jelas untuk anggota karena SHU akhir tahun insya Allah itu akan dibagi ke anggota, kepada yang menyimpan sukarela tadi dan juga kepada anggota yang aktif. Jadi karena ada lagi ada keuntungannya lagi. Terus untuk anggota yang lain, untuk dengan masyarakat. Nah, jadi masyarakat kami akan membuat divisi khusus, yaitu divisi binaan. Nah, dengan adanya 212 Mart ini kami akan merangkul warung-warung kecil supaya mereka itu bisa berbelanja di sini dengan harga yang bisa kita miringkan lagi lah insya Allah. Dari keuntungan tersebut ada 10% untuk fakir miskin, duafa, anak yatim, dan masjid. Dari 10%. Jadi dengan berbelanja di 212 Mart berarti Bapak Ibu Anda adalah berinfak dan bersedekah dan beramal. Sementara itu, dalam waktu dekat 212 Mart juga akan didirikan dengan mengambil lokasi di pemerintahan Kota Banjarmasin dengan jumlah anggota koperasi sebesar 1.000 orang.
Untuk itu, Ismail mengajak kepada masyarakat untuk segera bergabung di koperasi syariah. Selain membantu keuangan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, masyarakat juga sekaligus beramal untuk tabungan di akhirat. Erwin Januari, Banjar TV. Itu tadi merupakan cuplikan video mengenai salah satu kegiatan usaha yang digeluti oleh salah satu koperasi syariah di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kemudian, di sini saya akan menjabarkan contoh lebih lanjut mengenai peran seperti apa yang dapat dimiliki oleh koperasi syariah terhadap UMKM. Seperti yang telah kita ketahui, peran koperasi jasa keuangan syariah adalah sebagai badan usaha ekonomi syariah yang bertugas membantu orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, di mana kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan tanpa adanya pendampingan dengan pola bagi hasil. Di Kalimantan Selatan sendiri, kehadiran koperasi jasa keuangan syariah sangat membantu akan peningkatan ekonomi maupun masyarakat, di mana kehadiran koperasi jasa keuangan syariah itu sendiri bertujuan untuk memperkokoh perekonomian rakyat dengan prinsip syariah sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian, membangun dan mengembangkan potensi ekonomi masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, dan memberikan modal kepada pedagang-pedagang kecil. Dan seperti halnya koperasi konvensional pada umumnya, koperasi syariah juga bisa turut membantu membina dan mengembangkan UMKM, terlebih lagi UMKM yang berkhusus pada kearifan budaya daerah. Misalnya, koperasi bisa menjadi wadah dan sarana pengembangan UMKM yang memproduksi makanan atau lauk pauk khas Kalimantan Selatan berupa iwak samu atau pakasam. Koperasi bisa menjadi sebagai pengelola, penyedia bahan baku dan modal, serta penyedia jalur distribusi UMKM tersebut. Iwak samu sendiri merupakan olahan ikan khas Kalimantan Selatan dengan cara diawetkan dan difermentasi menggunakan butiran beras yang disangrai dan ditumbuk, kemudian dibalurkan pada ikan dan disimpan serta didiamkan sampai jangka waktu tertentu. Pakasam adalah salah satu menu masakan khas dari masyarakat Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Makanan ini adalah produk bahan makanan yang berasal dari fermentasi ikan air tawar yang rasanya sedikit asam. Ikan pakasam atau iwak samu adalah salah satu olahan ikan yang diawetkan dengan cara melakukan fermentasi oleh bakteri asam laktat. Bahan makanan ini biasanya dibumbui lagi dengan cabai dan gula sebelum disajikan sebagai lauk pauk. Di beberapa daerah ada yang menyebutnya pekasam atau iwak samu. Pakasam lebih terkenal sebagai masakan khas di Hulu Sungai Tengah. Sentra pembuatan pakasam yang terkenal adalah Desa Mahang, Sungai Hanyar, Kecamatan Pandawan. Karena itu, pakasam dari Hulu Sungai Tengah sering pula disebut Pakasam Mahang, merujuk dari nama daerah penghasilnya. Nah, agar kita lebih mengetahui dan mengenal seperti apa itu pakasam, mari kita saksikan cuplikan video yang berikut ini. Masyarakat Banjar memiliki kebiasaan atau mempunyai metode pengawetan ikan atau iwak secara tradisional dan alami. Salah satunya disebut dengan istilah iwak basamu. Nah, bagaimanakah proses pembuatan iwak basamu tersebut? Berikut liputannya. Maraknya pengawetan makanan dengan bahan yang berbahaya seperti formalin, warga Banjar khususnya memiliki metode pengawetan tradisional secara alami sejak dahulu kala. Salah satunya adalah pengawetan ikan atau biasa disebut iwak basamu.
Cara pengawetan atau membuat iwak basamu diawali dengan ikan yang masih segar diberi samu, yakni beras yang lebih dahulu disangrai dengan kunyit dan dihaluskan. Ikan yang sudah disamu akan mampu bertahan hingga 1 minggu. Namun bila ikan besamu tersebut disimpan dalam lemari es, maka akan tahan sampai 1 bulan. Cara pembuatan iwak basamu sangatlah sederhana. Pertama-tama beras direndam selama 3 jam, kemudian disangrai hingga warna kecoklatan kurang lebih 2 jam. Setelah beras kering, kemudian diberi minyak goreng 2 sendok makan dan kunyit yang sudah diparut dan diblender hingga halus. Hasil beras yang sudah halus ini kemudian ditaburkan di atas ikan. Setelah ditaburkan dengan merata, ikan didiamkan selama 1 malam sebelum dimasak agar rasanya menjadi lebih gurih dan nikmat. Masyarakat Banjar biasanya menyamu ikan dari jenis ikan air tawar, seperti ikan sepat, sepat siam, gabus, betok, papuyu, dan seluang. Salah seorang pengolah dan penjual iwak basamu, Yanti, menuturkan, setiap harinya ia menyediakan 50 hingga 70 kg iwak samu untuk dijual ke pasar. Bisa 50 kilo atau sampai 70 kilo. Itu dijual ke pasar habis? Dijual ke pasar habis. Perbedaan ikan yang disamu dengan tidak disamu? Perbedaan yang sudah disamu bisa awet sampai 1 bulan di dalam kulkas. Kalau di luar kulkas bisa 1 minggu atau sampai 10 hari. Ikan yang bisa disamu ini ikan apa? Macam-macam, sejenis ikan tawar. Ini ikan gabus, ikan sepat kecil, sepat siam, seluang bisa, ikan betok bisa. Semua ikan? Semua ikan sejenis ikan tawar lah. Harga jual iwak samu di pasar tradisional berkisar antara 35.000 hingga 60.000 per kilogram, tergantung dari jenis ikannya. Masyarakat Banjar biasanya harus membeli iwak basamu ke pasar tradisional, karena iwak basamu jarang dijual di pasar modern. Walau begitu, masih ada beberapa warung makan yang menjual menu masakan iwak samu. Itu tadi merupakan gambaran mengenai apa dan seperti apa pakasam atau iwak samu tersebut. Kesimpulan dari video kali ini, rasanya yang khas dan cara pembuatannya yang unik menjadikan iwak samu atau pakasam ini memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan usahanya. Karena kebanyakan masyarakat yang mengkonsumsinya cenderung hanya dari orang-orang Banjar dan mereka yang bermukim di Pulau Kalimantan. Faktor ini menjadikannya memiliki peluang usaha besar untuk dipasarkan secara lebih luas lagi. Penyimpanan yang cukup tahan lama menjadi keunggulan tersendiri, sehingga ini akan bisa dipasarkan ke seluruh Indonesia. Dengan demikian, apabila koperasi dapat membentuk suatu lembaga yang dikhususkan dalam pengelolaan dan pengembangan bisnis ini, tentu akan menjadi peluang besar usaha di masa depan, dan sekaligus membantu para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya, serta mengenalkan dan melestarikan makanan khas Kalimantan. So, sampai di sini saja pembahasan mengenai materi koperasi syariah dan prinsip koperasi syariah kali ini. Thank you for watching and bye-bye. Kumaha ya.